Karena sesungguhnya di saat engkau menikmati masalahmu, disitulah nikmat akan Allah berikan. Tetapi kalau kita terus mengeluh atas masalah kita, sesungguhnya kita telah menghambat nikmatnya Allah untuk hadir dalam hidup. Kebanyakan dari kita lebih fokus pada masalah, bukan fokus pada nikmat yang akan timbul setelah masalah selesai. Kita hidup ini sama dengan masalah. Karena dari masalah itulah akan hadir keberkahannya Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah. Maka yang perlu kita rubah adalah cara pikir kita terhadap masalah tersebut. Kalau mindsetnya kita udah welcome masalah, gak apa-apa. Karena kita tahu di balik masalah itu akan ada enggak cuma hikmah, tapi lebih daripada itu, rizki, nikmat, keberkahan. Yang ingin saya katakan, kadang-kadang kita itu tidak memperhatikan nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita. Karena kita hanya lebih fokus terhadap apa yang kita maui, yang belum tentu ada nikmatnya. Bahagia ibu nggak perlu cari. Bahagia itu udah ada di sini. Masalahnya apa? Kita ini tidak bahagia karena kita mencari kebahagiaan di luar dari diri kita. Kalau hari ini saya boleh kasih motivasi kepada ibu-ibu, berhentilah mencari kebahagiaan di luar dirimu. Bahagia itu ada di dalam hatimu, yang selama ini mungkin engkau tidak rawat dengan Al-Quran, yang mungkin engkau tidak rawat dengan sholatmu, yang mungkin engkau tidak rawat dengan zikirmu, sehingga bahagiamu itu tidak tampak dalam kehidupanmu dan engkau cari di luar. Engkau pikir duit bisa mendatangkan kebahagiaan. Tidak. Engkau pikir mobil mewah bisa mendatangkan kebahagiaan. Tidak. Engkau pikir rumah besar bisa mendatangkan kebahagiaan. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala taruh kebahagiaan di hati kita. Permasalahannya sudahkah kita rawat atau tidak? Ngerawatnya itu hanya pakai Al-Quran. Bagaimana ketika dunia ini menawarkan setiap kebahagiaan yang ternyata itu hanyalah fata morgana. Kelihatannya punya mobil mewah enak, kelihatannya pas udah punya mobilnya, selamat menikmati pajaknya, selamat menikmati apa? Kalau servisnya, ganti olinya, selamat menikmati. Oh kayaknya kalau punya rumah kamarnya 6 gitu kan, perabotnya Da Vinci, terus punya pembantu banyak, kayaknya enak gitu. Selamat menikmati kalau dia mulai keropos dindingnya, kalau ada gempa bumi retak dindingnya. Semua yang ada di dunia itu bisa membawa kesenangan tapi tidak kebahagiaan. Dan hari ini kita akan bicara soal bagaimana agar supaya bahagiamu terasa. Boleh nggak saya minta ibu-ibu nggak usah marah? Susah ya? Nggak usah sedih. Saya juga berjuang melawan kemarahan saya tuh 4 tahun. 4 tahun pertama saya di dalam penjara tuh adanya marah banget. Ya saya marah lah sama orang-orang yang membuat nasib Kianu, nasib oma, opa, ayah, ibu saya jadi begitu. Saya marah lah dengan janji-janji palsu mereka. Oh nggak apa-apa, nanti gampang lah kita atur lah, nanti hukumannya diketok 4,5 tahun pasti bisa turun lah.
Saya marahlah sama orang-orang yang mengkhianati saya. Yang seakan-akan saya ini orang paling bodoh sedunia sehingga saya gampang dikelabui. Terus ketika mereka datang dengan mengatakan, oh ya sabar aja mbak, aman kok, nanti Kianu juga kita urusin. Allah ya Rahman ya Rahim. Saya marahlah sama orang yang ketika mempunyai jabatan yang tinggi, saya punya harta yang banyak, datang hampir setiap hari. Tapi ketika saya jadi narapidana, boro-boro ngejenguk ke lapas. Dan setelah itu saya hampir marah kepada Allah. Karena saya merasa, ya Allah, memang gini-gini amat ya jadi mu'alaf ya. Ujiannya harus sebegininya. Gitu. Tetapi ibu-ibu perhatikan ini. Allah tidak akan memberikan nikmatnya kalau hatimu masih kotor. Kalaupun Allah taruh kebahagiaan dan nikmat dalam hidupmu, ketika hatimu masih penuh dengan iri, benci, dengki, marah, gak terima, ngerasa diperlakukan gak adil, dia luber. Maka syaratnya cuma satu, bersihkan hatimu. Dan itu pekerjaan yang paling sulit, tapi mudah bersama Al-Quran. Aku yakin sama saya ibu-ibu, saya ini baca Al-Quran dari yang saya nggak tahu artinya. Saya ini baca Al-Quran dari saya hanya baca Latinnya. Jadi kalau ibu-ibu ada yang belum bisa baca Al-Quran, ayo. Ini bukan hanya panggilan saya buat ibu-ibu baca Al-Quran. Kalau asal manggil aja, gampang ambeng aja. Ayo baca Al-Quran, nanti neraka loh kalau enggak. Ayo nanti kalau enggak baca Al-Quran, hisab nanti loh, siksa kubur. Saya enggak mau itu. Saya mau ibu-ibu berkesadaran penuh karena yakin bahwa saya bahagia bersama Al-Quran. Bukan karena paksaan, bukan karena dicekokin. Saya pengen ibu-ibu ngerasa bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu ketika dibaca sesungguhnya adalah teman sejatimu. Karena Al-Quran itu sesungguhnya membawa ketenangan. Al-Quran itu membawa petunjuk. Al-Quran itu membawa rahmat. Allah itu membawa kabar gembira.